Nah guys, ini dia penampakan burayak lohan ukuran 1,5 cm yang masih makan cacing sutra ya. Jadi kondisi akuariumnya airnya sangatlah butek ya guys. Jadi untuk kalian semua yang pengen ngasih makan burayak lohan dengan cacing sutra, ya resikonya kayak gini guys ya. Jadi airnya cepat kotor, cepat keruh ya. Nah, saran dari gua kalau misalkan udah kotor begini, ini nggak bagus banget buat kesehatan ikan ya. Ngerinya nanti ikannya kena penyakit. Tuh kan ada bekas-bekas kotoran atau sisa-sisa makanan ya. Ini sebaiknya dikuras ya, dikuras total. Kita ganti air depan. Baru kita diemin berapa jam baru kita kasih makan guys. Ini gue mau kuras dulu ya. Karena airnya sudah tidak memungkinkan. Kenapa gue bikin video ini? Supaya kalian bisa mengetahui ya, kalau misalkan kita kasih makan burayak lohan dengan cacing sutra, itu airnya cepat keruh guys ya, cepat kotor ya, seperti yang di video ini guys. Oke guys, udah selesai kuras menguras kotoran akuarium burayak lohan ukuran 1,5 cm ya. Jadi kenapa gua kasih makan burayak lohan gua dengan cacing sutra? Karena kemarin ini kan usianya masih 2 minggu, burayaknya masih kecil banget guys. Ya, jadi dia biar pertumbuhannya lebih cepet, gua kasih makan cacing sutra guys. Tapi kasih makan cacing sutra itu agak sedikit ribet ya guys ya. Untuk burayak ya, karena kita harus ngurasin kotoran-kotoran bekas sisa cacing sutranya guys ya. Nah kalau misalkan nggak dikuras itu bisa mengakibatkan burayak lohan kita kena penyakit guys ya. Jadi kalian kalau misalkan ngasih makan burayak lohan dikasih makan cacing sutra itu agak sedikit ribet ya untuk ngurasnya, kontrol namanya kebersihannya ya, karena cacing sutra itu agak sedikit kotor guys. Kotorannya itu cepat keruh ya dalam akuarium ya. Nah ini contoh nih cacing sutra ya. Ini cacing sutra sebelum dikasih makan ke burayak lohan itu harus dibersihin dulu guys. Dipilihin nih mana yang mati, mana yang hidup. Kalau misalkan yang hidup kita baru kasih makan ke burayak lohan. Tapi ini dicuci dulu nih, dipindahin mana yang masih hidup, mana yang mati, dibuang. Habis itu kita kasih air baru, si cacing sutranya, baru kita kasih makan ke burayak guys. Emang agak ribet guys kalau misalkan kita kasih makan cacing sutra. Ya ini karena masih ukuran 1,5 cm, ya mau nggak mau gue kasih makan cacing sutra lah sekitar seminggu lagi lah. Seminggu lagi gue kasih makan cacing sutra. Kalau misalkan udah 2 cm rata nih ukurannya semua, baru deh gue kasih makan cacing beku guys ya. Oh ya pasti kalian bertanya, bang kalau misalkan itu ukuran 2,5 cm atau 1,5 cm 2 cm dikasih makan pelet bisa nggak sih? Jadi gini guys, kalau misalkan ukuran segini ya 1,5 cm kita kasih makan pelet, itu dia nggak mau dimakan guys. Jadi dia beranggapan si peletnya itu agak aneh gitu ya bagi burayak ukuran 1,5 cm ya. Jadi dia nggak mau guys mencicipi pelet ya, mau sehalus apapun dia tetap nggak mau makan pelet. Mungkin karena keterbiasaan dia kali ya kasih makan cacing sutra. Jadi kalau misalkan kasih makan kasih makan pelet itu sama sekali nggak disentuh guys sama burayak ukuran 1,5 cm. Tetapi guys, kalau misalkan burayak kita udah ukurannya 2,5 cm, itu dia mau guys makan pelet ya. Makanya harus ada tahapannya. Nah jadi untuk kalian semua, kalau misalkan kalian bertanya, bang kalau pelihara lohan emang agak ribet ya bang ya kalau bertahap. Iya guys, benar banget. Apalagi melihara dari burayak, kita harus sabar ya, harus sabar. Kita juga harus telaten. Untuk hasilnya itu belakangan guys, yang penting kita perawatannya dulu guys. Untuk kebersihannya, segi perawatannya,
untuk memberi makannya itu semua harus detail ya. Jadi kalau kalian mau merasakan pelihara lohan yang sesungguhnya itu ya, pelihara dari ukuran kecil. Jadi kalian bisa mengetahui sisi perawatan lohan itu gimana gitu ya. Kalau misalkan kalian mau simple, kalian beli yang udah jadi guys, harga sekian, tapi kalian puas sudah ngeliat langsung hasil bentuk ikannya. Jadi kalian kalau misalkan beli buraya kecil itu emang nggak bisa diekspektasikan. Yang penting sih kalian perawatannya aja yang diutamain. Kedua, kebersihan dari si kotoran-kotorannya gitu ya guys ya. Agak ribet guys kita kalau pelihara lohan dari kecil ya. Nah, ini masih 1,5 cm. Ini untuk mutiaranya mulai ada pertumbuhan sedikit demi sedikit, tapi gua nggak begitu paksain banget buat mutiaranya, biarin aja. Ini kan cencu guys, kalau cencu dia mutiaranya pasti bakalan tumbuh sendiri ya kalau cencu. Alangkah baiknya sih dikasih lampu tanning biar proses pertumbuhan mutiaranya itu lebih cepat ya. Tapi ini gue lagi fokus buat naikin badannya dulu lah sampai ukuran 2 cm, 2,5 cm baru gue tanning nih guys. Kalau misalnya masih halus begini mah sayang guys di tanning. Tapi alangkah baiknya sih saran gue sih di tanning lebih bagus lagi, karena kebanyakan kayak gitu burayak ukuran kecil aja 1 cm lebih kecil dari ini itu udah pada di tanningin sih guys. Oh ya. Nah, ini gua masih kurang bersih untuk kotorannya nih ya, di bawah-bawah ini belum begitu bersih. Ini harus dibersihin guys, karena ini bisa mengakibatkan penyakit. Kotoran-kotoran hitam-hitam tadi padahal udah gue sedot total nih guys. Kotorannya udah gue sedot total tapi masih ada tuh. Ini harus dibersihin semuanya nih. Gitu guys. Nah, makanya kalau misalkan kalian pelihara burayak lohan agak banyak populasinya, itu harus pakai power head guys. Jadi kebantu. Tapi tetap sama aja sih kalau menurut gua sih ya. Mau pakai power head pun namanya burayak populasi banyak, pasti kotorannya juga ikut banyak guys. Nah, nanti gua kasih penjelasan lagi di ukuran 2,5 cm ya. Ini masih 1,5 cm. Masih gua push pakai cacing sutra. Kira-kira seminggu lagi gue lepas cacing sutra, baru pakai cacing beku, karena cacing sutra agak sedikit mahal guys. Mendingan cacing beku kiloan harga 50.000. Ini gue beli ceban aja banyak yang mati, makanya juga cuma berapa hari doang. Mending cacing beku guys ya. Jadi sekiranya video ini seperti ini ya, iseng-iseng daily vlog sambil ngejelasin ya untuk burayaknya seperti ini guys. Oke, sekian dari gue Jimmy Saputra. See you next time and bye bye. Makasih guys.